Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Ada yang belum sarapan? Belum sarapan kesiangan. Nah, lain kali jangan tidak sarapan ya. Pasti bangunnya kesiangan ini. Tidak salah subuh ya. Benar sekali. Jadi jangan diulangi lagi. Jadi kalau mau berangkat sekolah usahakan sarapan dulu di rumah. Apa kabar orang tuanya di rumah? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar hari ini, supaya belajarnya berkah barokah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Dirja Bintang memimpin doa ketua kelas ya. Siap, berdoa, dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita tadi sudah berdoa. Semoga dengan berdoa tadi belajar kita hari ini lebih berkah, menjadi barokah ya. Ilmunya mudah diterima dengan baik. Sekarang coba lihat kanan kiri kalian. Kira-kira adakah yang tidak masuk hari ini? Ada ya, semua kursinya terisi. Berarti semuanya masuk hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah ya. Sekarang coba rapikan terlebih dahulu meja kursinya. Ayo ini diluruskan dulu nah. Ya dirapikan. Coba lihat di dalam lacinya ada sampah. Kalau tidak ada sampah, alhamdulillah berarti kelas ini sudah menjaga kebersihan dengan baik. Baik. Sekarang supaya kita lebih selamat ya. Oh namanya lupa ya. Semuanya bawa buku tidak? Ada tulisnya di bawah. Alhamdulillah. Supaya lebih semangat, supaya kita tidak loyo, supaya kita bersemangat belajar hari ini, kita pemanasan terlebih dahulu, ya. Biar otot-ototnya tidak kaku, tidak tegang, ya. Kita mulai dengan tepuk yang pertama dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ayo, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Nah, satu lagi biar lebih semangat. Tepuk konsentrasi. aku konsentrasi, karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya, bagus. Semuanya berarti sudah siap mau ulang. Kemarin kita belajar tentang apa Mak kemarin? Relasi. Bab yang ketiga ya. Ibu mau tanya dulu. Masih ingat tidak apa sih pengertian dari relasi? Oh iya, mana? Relasi adalah hubungan. Relasi adalah hubungan. Yang lain ada yang lain? Oh iya. Apa? Relasi dan hubungan sebenarnya adalah suatu syarat dalam menghubungkan atau memasangkan anggota badan menetap ke anggota badan dinamik. Ya, kedua jawaban yang disampaikan oleh Safa dan Medina itu semuanya benar. Ya, jadi yang namanya relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan atau memasangkan setiap anggota
Pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL, metode diskusi dan tanya jawab, serta pendekatan saintifik 5M, peserta didik dapat yang pertama, mendeskripsikan suatu fungsi melalui pengamatan PPT dan video dengan baik. Yang kedua, menyatakan suatu fungsi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius melalui pada saat mengerjakan LKPD melalui diskusi kelompok dengan benar. Yang ketiga, menentukan banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari dua himpunan pada saat mengerjakan LKPD melalui diskusi kelompok dengan benar. Yang terakhir tujuannya adalah menunjukkan sikap agamis, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri pada saat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi menggunakan berbagai representasi melalui presentasi kelompok dengan tepat waktu dan baik. Jadi tujuan kita belajar hari ini ada 4 Baiklah, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan menerangkan kira-kira apa saja cakupan materi yang akan Ibu berikan hari ini. Jadi cakupan materi kita hari ini adalah yang pertama itu tentang pengertian fungsi, Yang kedua tentang contoh dari fungsi. Yang ketiga yaitu menentukan atau menyatakan suatu fungsi dengan 3 cara, dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang ketiga, yang keempat Yang keempat yaitu menentukan banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari dua himpunan. Yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi. Lanjut. Masih semangat? Masih. Kalau masih jangan loyo. Ngantuk ya? Tidak masih semangat ya. Baiklah, sekarang perhatikan ke depan ya. Ibu akan membagikan video tentang fungsi. Silakan kalian tonton ya. Pengertian fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang menghubungkan atau memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu anggota ke himpunan B. Ingat ya, fungsi atau pemetaan itu artinya setiap anggota himpunan A, himpunan yang pertama itu tepat satu anggota ke himpunan B. Sehingga ciri-ciri fungsi adalah yang pertama, anggota A atau himpunan yang pertama memiliki pasangan semua. Yang kedua, anggota A pasangannya harus 1, tidak boleh lebih dari 1. Kita lanjut. Di sini akan Ibu berikan contoh soalnya supaya lebih paham. Nih, kita gunakan diagram panah ya. Himpunan A yang sebelah kiri atau domainnya itu beranggotakan P dan Q. Sedangkan himpunan sebelah kanan atau domain ya, itu himpunan B beranggotakan 2, 4, dan 5. Sekarang kita perhatikan, apakah yang pertama ini merupakan fungsi? Ingat, ini ada ciri-cirinya. Ternyata ini bukan fungsi. Kenapa dia bukan? Karena ada satu anggota yang di A, pasangannya lebih dari 1. Ya, kita lanjut. Yang kedua, himpunan A atas kiri atau domain beranggotakan P, Q, dan R. Himpunan B beranggotakan 1, 4, dan 5. Nah, kita lihat ternyata di himpunan A itu ada satu yang tidak memiliki pasangan, nih himpunan R. Maka dia adalah bukan fungsi. Kita lanjut contoh yang ketiga. Nah, di sini himpunan A beranggotakan P, Q, R, himpunan B beranggotakan 1, 4, dan 5. Ternyata P berpasangan dengan 5, Q berpasangan dengan 4, R
berpasangan dengan satu. Ternyata ciri-ciri yang ini semuanya ada di yang ketiga, ya. Ternyata yang ketiga adalah fungsi. Semoga bisa memahami. Lanjut. Menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari dua himpunan, ya. Banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah NB, banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A, atau himpunan B ke himpunan A itu rumusnya adalah banyaknya anggota A dipangkatkan dengan banyaknya anggota B. Kita lihat contoh ya supaya lebih paham. Banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan A yang beranggotakan 1 dan 2 ke himpunan B beranggotakan A dan B adalah, nah, langkah yang pertama kita cari tahu dulu berapa jumlah anggota himpunan A, berapa jumlah anggota himpunan B. Ternyata himpunan A beranggotakan 2, maka MA-nya 2, himpunan B anggotanya juga 2, maka MB-nya adalah 2. Maka banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah NB pangkat NA. NB-nya 2, NA-nya 2, 2 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 4. Nah, demikian ya, itu video singkat yang menjelaskan tentang fungsi. Nah, semoga setelah memperhatikan video tadi, kalian sudah tahu apa itu fungsi ya. Baiklah, jadi di sini gua akan menjelaskan terlebih dahulu mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar. Ya, yang pertama, nanti kalian akan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ya, nanti sudah ibu tentukan nanti ya mana yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok. Nah, yang kedua, ibu akan membagikan LKPD. Nanti kalian kerjakan bersama teman diskusi dengan teman sekelompok, lalu diskusikan. Setelah itu nanti ada salah satu perwakilan kelompok yang akan mempresentasikannya ke depan, ya. Baru nanti menarik kesimpulan dari hasil diskusi. Nah, terakhir ibu akan memberikan kalian 1 soal kuis, ya, berupa 1 lembar kuis. Masih semangat? Masih. Loyo, coba. Masih semangat? Masih. Baik, ya, kita lanjut ya. Silakan perhatikan lagi ke depan. Di sini ada permasalahan. Nah, ada masalah yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Di sini ada Pak Denny. Nah, Pak Denny ini punya 6 orang anak, yaitu Bayu, Chandra, Dira, Eni, Priska, dan Gina. Ada anaknya 6. Mempunyai hobi 6 juga ya. Ada 4 hobi ya. Nah, dari permasalahan ini nanti kalian akan menjawabnya atau menyelesaikannya dengan diskusi kelompok. Yang pertama, nyatakan ke dalam diagram panah, periksa apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan fungsi. Nanti kalian cek ya. Terus yang kedua, apakah relasi dari himpunan B kalau dibalik B ke himpunan A merupakan fungsi. Begitu juga pertanyaan yang ketiga, jika hobi sepak bola dihilangkan, ditiadakan, kira-kira apakah relasi dari himpunan B ke himpunan A juga merupakan fungsi. Sampai di sini paham? Baiklah, sekarang silakan kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan. Kelompok 1 di depan ya, di kanan ibu. Kelompok 2 di sebelah kiri ibu. Kelompok 3 di belakang. Kelompok 4 di belakang sebelah kiri. Baiklah, ibu akan membagikan lembar kerjanya ya. Nanti kalian kerjakan bersama temannya ya. Didiskusikan bersama teman kelompoknya. Sini juga ada teman ajarnya. Bukunya mana buku paket? Nah, silakan dikerjakan ya. Dan nanti ditulis. Silakan. Kalau masih bingung, nanti silakan tanyakan dengan ibu ya. Ingat waktu mengerjakan masalah ini hanya 25 menit. Dikerjakan dari sekarang. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya, ibu kasih dulu sebentar ya. Kelompok 1 apa yang mau ditanyakan?
Dinyatakan dengan apa itu? Diagram panah. Diagram panah. Berarti buat dulu diagram Panah. panah. Ada berapa himpunan? 2. 2 himpunan apa saja? Himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A beranggotakan apa? Nama anak. Himpunan B-nya? Nama hobi. Hobi. Berarti nanti baru pasangkan dengan tanda Panah. Sudah paham? Nanti lanjutkan ya. Silakan didiskusikan ya.